Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Sudah jelas Pak. Terima kasih responnya. Yang belum hadir. Ini sambil menunggu yang belum hadir, saya lanjutkan aja ya. Jadi untuk hari ini detail lanjutan dari tetap masih di DLL ya. Sebentar saya share. Di grup sudah ini ya, sudah terima semua ya? Sudah Pak, sudah terima semua. Oke. Nanti kita hari ini akan belajar mengenai alter, jadi ada modify, ada rename, nanti juga ada drop, gitu ya. Jadi masih berhubungan sama tabelnya, sama database-nya dan tabelnya. Jadi nanti di sini kita belum masuk ke cara pengisian di field-nya database-nya itu sendiri. Jadi kita masih bermain di database sama tabel. Sekarang kita belajar di tabelnya. Jadi nanti di DDL atau Data Definition Language itu nanti ada berapa komen gitu ya, atau berapa perintah yang bisa untuk melakukan atau memanipulasi datanya. Yaitu ada antara lain adalah ada alter, modify, drop sama rename. Jadi nanti di sini nanti soal pendahuluan, nanti di langkah percobaan yang pertama di alter gitu ya. Untuk alter tabel ini gitu ya. Jadi nanti ada yang namanya merubah nama field berarti kolomnya itu ya. Jadi kalau di database kan ada tabelnya ada kolomnya. Kolom itu kan berarti kolom itu disatakan sebagai field. Nanti kalau yang barisnya itu biasanya istilahnya adalah record. Ya, jadi ada field, ada record. Nah, kalau yang di alter tabel ini yang pertama adalah merubah nama fieldnya. Berarti kita ingin merubah nama kolomnya tadi ini. Jadi yang misalnya ini ya, contohnya adalah kita menggunakan pertama komennya alter table, kemudian nanti kita pakai change. Ini adalah perintahnya. Contohnya itu di praktikum sebelumnya, gitu ya. Dengan menggunakan data di praktikum sebelumnya, itu nanti ada yang kemarin kan isi nama NRP gitu ya. Jadi nanti namanya ini kalian rubah jadi nama MHS ini. Dengan tipe datanya tetap char 40. Ini yang pertama. Jadi kalian coba, kalian lihat. Kemudian yang kedua adalah merubah ini tipe datanya. Tipe datanya adalah di sini ini diperintahnya adalah alter nama tabel nama 2 ini. Ini selanjutnya ya, modify nama field tipe data baru. Nah di sini misalnya nanti di tabel mahasiswa ya kalian melakukan modify. Nanti silahkan dicoba NLP-nya tipe datanya misalnya sebelumnya varchar jadi char kayak gitu. Ini berarti merubah tipe datanya, termasuk kita bisa merubah size-nya langsung di sini. Jadi misalnya saya sebelumnya itu 40, misalnya jadi 8, itu bisa langsung di modify ini. Kemudian yang ketiga yaitu menambah field-nya. Jadi misalnya sudah ada 2 gitu ya, ingin menambah field lagi, kita bisa menggunakan add ya. Jadi di alter tabel ini itu kita bisa menggunakan fitur add-nya ya. Jadi contohnya adalah di sini alter tabel nama tabelnya, kemudian nanti add ini nanti misalnya kita menambah field baru yaitu program studi ya dengan varchar misalnya 30 ya tipe datanya. Kemudian dari ini yang kita buat tadi di sini fieldnya kita bisa menghapus. Jadi tadi menambahkan kemudian menghapusnya itu kita bisa menggunakan drop. Jadi namanya adalah drop, kita alter table drop nanti drop column ya. Kemudian nama fieldnya, sehingga nanti di sini kalau misalnya di sini kan ikuti di sini berarti program studi tadi yang dibuat di C ini nanti di D itu nanti akan hilang. Kemudian dengan alter ini kita juga bisa merubah nama tabelnya gitu ya. Jadi kalau tadi di sini kita merubah nama fieldnya ya, di sini kita merubah nama fieldnya. Untuk ini kita bisa merubah nama tabelnya. Ada 2 cara, kita bisa menggunakan alter
atau kita menggunakan rename. Ya, jadi yang pertama adalah di alter itu sama, jadi alter table itu nanti rename komen ya. Sehingga nanti tabelnya, nama tabelnya ini itu bisa berubah. Atau kita tidak mungkin menggunakan alter, kita bisa langsung menggunakan rename. Rename itu adalah kita komennya adalah rename table. Nanti ada to-nya ini, jadi rename table, nama tabelnya yang sebelumnya menjadi nama barunya tadi ini. Jadi nanti di sini kalau misalnya kalian melakukan ini, itu nanti nama yang pertama kan tabelnya namanya mahasiswa. Ini kita rubah menjadi mahasiswa baru. Nah, masalah baru setelah dirubah, kalian ingin menjalankan yang tadi seperti ini dengan nama mahasiswa, tidak bisa karena nama tabelnya sudah berubah. Kalau ingin menjalankan lagi berarti nanti namanya adalah mahasiswa baru, add baru program studi. Kemudian yang kedua, namanya sudah berubah jadi mahasiswa baru, kita rubah lagi ke mahasiswa dengan menggunakan tanpa alter, ya, rename table dari mahasiswa baru to mahasiswa, jika nanti akan kembali lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghapus tabelnya. Ya, jadi menghapus fieldnya, sekarang ini menghapus tabelnya, kita bisa menggunakan perintah drop table. Ya, jadi di sini simple, jadi misalnya kalian bisa drop table nama tabelnya. Nama tabelnya, habis itu nanti kalian hapus kuesioner, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian ingin melakukan ini, kalian buat dulu. Jadi kalian buat dulu, nanti buat tabel baru seperti perintah sebelumnya ya, di praktikum sebelumnya. Jadi buat tabel baru namanya kuesioner, isinya satu field aja nggak masalah. Jadi misalnya hanya ngisi ID gitu aja ya, kuesioner ID varchar misalnya 20 gitu ya, dibuat gitu aja. Kemudian setelah jadi, kalian coba hapus tabel kuesioner ini tadi. Ini jadi yang untuk percobaannya. Kemudian nanti untuk tugasnya, itu di praktikum sebelumnya kalian sudah membuat database order entry ya, di praktikum sebelumnya. Nah, nanti itu kalian coba di database order entry itu lakukan 4 ini tadi yang sebelumnya ada contohnya di atas. Jadi pertama adalah perubahan terhadap nama field atau kolomnya, kemudian perubahan terhadap tipe datanya, penambahan fieldnya, sama penghapusan fieldnya. Nah, ini nanti kalian bandingkan sebelumnya apa, setelah kalian rubah itu jadi apa. Termasuk nanti kalian screenshot atau kalian capture komennya kalian pakai apa. Jadi ya, di poin ABCD ini, kemudian buat tabel baru dengan nama kontak customer. Ini baru nanti yang detail. Jadi nanti kalian buat 3 field ya, dengan tipe datanya seperti ini, varchar 5 untuk yang ID customer, HP1 ini varchar 20, HP2 varchar 20. Setelah jadi, nanti kalian capture, kemudian nanti kalian hapus. Nanti kalian ditampilkan tabelnya apakah benar-benar hilang atau tidak. Seperti di praktikum sebelumnya ada ya cara menampilkan tabelnya dari database itu sendiri. Kira-kira ada pertanyaan untuk ini praktikum hari ini? Sepertinya sudah jelas, Pak. Jelas semua ya? Ya. Oke, sekalian saya buatkan ini ya. Data saya buatkan untuk ini praktikum 3. Deadline-nya berarti tanggal 23 jam 10.30. Oke. Iya.
Oh ya, order entry itu nama database atau tabel kemarin ya? Tabel kan ya? Di praktikum sebelumnya, nah lihatnya. Kemarin tabel penjualan, Pak. Iya, kemarin database-nya itu penjualan barang. Dan tabelnya itu ada banyak, Pak. Berapa ya? Ada 4 tabelnya. Kemarin gitu. Sebentar saya lihat yang kemarin. Oh, enggak, ini yang di ini. Jadi pertama kan kalian yang di nomor 2 constraint table yang di praktikum sebelumnya, praktikum 2 itu kan contohnya langsung buat database kan ya. Database-nya namanya order entry. Kalau yang tugasnya itu yang penjualan, tadi tugasnya yang penjualan barang di tugas, tapi di contohnya yang di apa namanya di langkah percobaannya yang nomor 2 itu kan ada constraint table-nya. Di yang bagian constraint table itu kan kalian membuat database namanya order entry. Ya, nanti yang di itu yang kalian rubah-rubah. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, paham ya. Ada lagi? Sudah jelas semua ya? Oke, kalau misalnya sudah jelas semua, bisa langsung dicoba ya. Kalian bisa sampai jam 1 ya. Kalau misalnya langsung mau ngerjakan, nanti langsung buat analisa kesimpulan sama ngerjakan tugasnya. Bisa selesai hari ini lebih baik, jadi nggak ada tanggungan. Mungkin itu dulu, silakan dicoba. Nanti kalau misalnya ada masalah bisa langsung didiskusikan di grup ya. Untuk etolnya ini bisa saya akhiri. Selamat mencoba. Saya doakan semoga kalian dan keluarga kalian selalu sehat semuanya, tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.